Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mandeling Natal. Kali ini saya akan membahas tentang pelajaran Penjas di bab 8, yaitu materi renang. Kita ketahui bahwasanya renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang yang sering diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Kemudian kita ketahui bahwasanya ada organisasi renang, yaitu bisa disingkat dengan FINA, Federation International Association. Didirikan pada tanggal 19 Juli 1908 di Hotel Manchester, London, Inggris. Saat itu FINA diprakarsai oleh 8 federasi renang, yakni Belgia, Denmark, Finlandia, Hungaria, Inggris Raya, Jerman, Prancis, dan Swedia. Organisasi ini juga menaungi selam, polo air, renang indah, dan renang perairan terbuka. Sekarang organisasi ini berpusat di Lausanne atau Swiss. Cabang-cabang olahraga tersebut yang diikutsertakan oleh FINA dalam kejuaraan renang dunia FINA. Untuk skala nasional, olahraga renang dan jenisnya berada dalam naungan Persatuan Renang Seluruh Indonesia, atau bisa kita singkat dengan PRSI. Organisasi ini didirikan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 1951. Kemudian kita ketahui teknik dasar olahraga renang. Yang pertama, teknik mengapung. Kemudian teknik pernapasan. Selanjutnya teknik meluncur. Nah, ini adalah salah satu gambar dokumentasi pada teknik mengapung. Nah, di dalam teknik pengapungan ini, bagi pemula, teknik ini tidak mudah ketika melakukannya untuk pertama kali atau masih awal-awal latihan. Biasanya, tubuh masih kaku. Kunci melakukan teknik ini ada badan diharuskan rileks dan tetap tenang. Semakin panik, maka semakin besar kemungkinan tubuh Gremets tenggelam. Untuk berlatih teknik ini, Gremets bisa melakukan dengan 2 macam cara, yaitu mengapung berdiri atau mengapung telentang. Untuk melatih kemampuan mengapung berdiri, Gremets perlu berdiri di pinggir kolam. Untuk keamanan, pilihlah kolam renang yang tidak terlalu dalam. Pastikan semuanya aman dan secara perlahan. Mulailah menyelam dengan tangan berpegangan pada tepi kolam. Setelah itu, tarik napas dalam-dalam dan coba dorong badan Gremets menjauh dari tepi kolam. Posisikan tangan dan kaki sejajar di permukaan air. Jangan lupa gerakkan tangan seperti kepakan sayap ayam dan kaki bergerak seperti gerakan kaki saat melakukan gaya dada. Sementara untuk melatih kemampuan mengapung dengan telentang, Gremets bisa memposisikan badan tegak namun kepala menghadap tegak ke atas. Jangan lupa untuk menginjak dasar kolam renang. Setelah itu, pegang tepi kolam, luruskan kaki, luruskan, dan pastikan telinga tenggelam di dalam air untuk menemukan posisi yang seimbang. Banyak ahli yang menyarankan untuk melakukan tahapan-tahapan di atas sebanyak 10-15 kali. Kemudian untuk di teknik pernapasan ini,
sangat penting dalam olahraga renang karena kekuatan dan kecepatan seseorang perenang sangat dipengaruhi oleh kekuatan napas kita. Pertama, kita berdiri di tepi kolam dengan rendah, namun pastikan wajah tetap berada di atas permukaan air. Yang kedua, bernapaslah melalui mulut, tahan beberapa waktu dan masukkan kepala kita ke dalam air. Jangan lupa hembuskan melalui hidung kita. Yang perlu diingat adalah menghirup napas melalui mulut dan menghembuskannya melalui hidung. Jangan terbalik. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya ini, melakukan latihan terus-menerus hingga kita menemukan pola bernapas yang khas sesuai kemampuan kita sendiri. Disarankan para ahli, latihan pernapasan dilakukan 10 sampai 15 kali sehingga latihan agar napas kita kuat. Kemudian yang ketiga, di teknik ini adalah meluncur, merupakan upaya untuk menyeimbangkan tubuh di awal renang. Teknik meluncur dilakukan dengan meluncurkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Pertama, kita masuk ke dalam kolam dan berdiri dengan posisi membelakangi dinding kolam. Kemudian, salah satu telapak kaki ditempelkan ke dinding dengan jari-jari kita menghadap ke bawah. Posisi ini sangat penting untuk memperbesar luas permukaan gaya tolakan saat meluncur. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan kaki, doronglah badan untuk meluncurkan, kemudian posisikan kedua tangan sejajar lurus ke depan untuk memecah air sehingga tidak banyak gaya yang terbuang karena hilangnya air. Sebisa mungkin, atur kepala masuk ke dalam air dan telinga tingginya sejajar dengan kedua lengan. Jangan lupa untuk sering mungkin melatih tahapan-tahapan hingga kita menemukan keseimbangan dalam melakukan teknik meluncur ini. Tidak hanya itu, perlu bagi kita untuk mengendalikan ketakutan dan kepercayaan diri, sebab beberapa orang sangat banyak yang gagal bukan pada tekniknya, namun ia sudah kalah sebelum Kemudian selanjutnya, jenis-jenis gaya yang digunakan pada saat olahraga renang. Ada 4 macam gaya yang sering digunakan ataupun diperlombakan, yaitu yang pertama gaya bebas, yang kedua gaya dada atau gaya katak, kemudian gaya punggung, dan gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba. Setiap jenis gaya memiliki gerak khas masing-masing. Untuk gaya bebas ini merupakan gaya yang pertama kali digunakan oleh perenang di zaman prasejarah. Diperkirakan 1000 tahun sebelum Masehi, di Assyria gaya bebas sudah digunakan. Gaya ini menjadi gaya yang pertama kali diajarkan dalam kurikulum olahraga renang. Kemudian gaya ini dikenal efektif dan efisien karena pergerakan perenang lebih cepat. Meski demikian, gaya bebas melipatkan hampir seluruh anggota tubuh untuk ikut bergerak. Gaya bebas tidak terikat gerakan tertentu, walaupun syarat untuk melakukannya tidak banyak. Cara melakukan gaya bebas ini, kita berdiri di pinggir kolam untuk meluncur. Kemudian setelah itu, meluncur, posisikan dada dan wajah menghadap ke dalam air. Selanjutnya, gerakkan kaki seakan menendang kaki dari atas ke bawah dan bawah ke atas secara terus-menerus. Pastikan kaki sejajar dengan air. Kemudian selanjutnya, gerakan tangan secara bergantian, kanan kiri seperti orang mengayuh.
Setelah itu kita dapat mengambil napas dengan cara menoleh ke kanan atau ke kiri, supaya oksigen yang kita hirup banyak dan mulut tidak kemasukan air. Saat mengambil napas, pastikan posisi mulut di atas permukaan air. Untuk gaya dada atau gaya katak bisa kita sebut dengan breaststroke. Di awal abad 19 di sekolah-sekolah militer, gaya yang diajarkan dalam berenang adalah gaya dada dan gaya bebas. Sehingga kedua gaya tersebut seringkali disebut juga dengan gaya sekolah. Sesuai namanya, gerakan gaya ini mirip dengan cara berenang katak untuk keadaan santai seperti rekreasi. Gaya dada seringkali dipilih, namun demikian gaya ini juga ikut diperlombakan di kejuaraan renang. Cara melakukan gaya katak ini atau gaya dada ini, yang pertama kita meluncur. Tetap kondisikan dada dan kepala menghadap ke air. Kemudian buka kedua belah dengan cara menendang keluar. Selanjutnya buka kedua belah tangan ke samping agar air dapat terbelah sehingga badan lebih cepat melaju ke depan. Selanjutnya, saat gerakan tangan sudah selesai, kedua belah kaki menendang air ke arah luar seperti kaki katak menendang air. Kemudian selanjutnya kaki kita dan tangan digerakkan secara bergantian. Saat kaki bergerak, tangan diam dengan posisi lurus di depan. Saat tangan bergerak, kaki diam lurus di belakang. Kemudian untuk selanjutnya, di gaya punggung bisa disebut dengan juga backstroke. Diberi nama gaya punggung karena punggung kita dihadapkan ke air. Artinya, dada dan wajah dihadapkan ke atas. Dengan posisi tersebut, kita akan lebih mudah untuk membuka mata sekaligus bernapas. Sebagai konsekuensinya, perenang tidak bisa melihat tujuan dengan mudah karena berada di belakang perenang. Gerakan gaya punggung sebenarnya hampir mirip dengan gaya bebas, namun arahnya berkebalikan. Jika gaya bebas, dada menghadap ke air, maka dalam gaya punggung, punggung yang menghadap ke air. Gaya punggung agak berbeda dengan gaya lainnya. Jika melakukan start pada gaya lainnya dari atas kolam, sementara start gaya punggung dimulai dari kolam. Cara melakukan renang menggunakan gaya punggung ini, yang pertama, posisikan tubuh telentang di air. Yang kedua, meluncur dengan posisi tersebut. Setelah itu, secara bergantian, gerakkan kedua belah tangan dari belakang kepala menuju pinggang agar kecepatannya lebih tinggi. Gerakan tangan dikondisikan seperti mengayuh. Kemudian, kaki menendang air dari atas ke bawah secara bergantian. Selanjutnya, lakukan dengan tenang. Tidak hanya itu, badan juga diluruskan lentur dan tidak kaku. Kemudian selanjutnya untuk di gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba, bisa disebut juga dengan butterfly stroke. Dari inovasi gaya ini muncul pada tahun 1933. Tidak bisa dipungkiri bahwa gaya ini cukup menantang. Pasalnya, selain memerlukan kekuatan otot, tangan dan kaki, gaya kupu-kupu juga memerlukan konsentrasi tinggi, sebab memerlukan koordinasi yang baik antara tangan dan kaki. Berlatih gaya ini
memerlukan waktu yang relatif lebih lama dibanding gaya lainnya. Namun jangan salah, gaya ini memang terlihat indah dan mengagumkan. Cara melakukan gaya kupu-kupu atau gaya lumba-lumba ini, setelah meluncur, arahkan kedua belah lengan dari atas ke bawah dengan digerakkan keluar sebelum mengayun ke depan secara bersamaan dan terus-menerus. Gerakan kaki menendang atas dan bawah seperti gerakan ekor ikan lumba-lumba. Saat kepala muncul di atas permukaan air, hirup oksigen melalui mulut sebelum kepala masuk lagi ke dalam air. Saat kepala masih di dalam air dan akan muncul di atas permukaan air, hembuskan udara melalui mulut dan hidung dan bersiaplah untuk menghirup oksigen setelah itu. Kecepatan dan kekuatan ayunan tangan sangat penting karena faktor tersebutlah yang mempengaruhi kecepatan gaya kupu-kupu. Menurut catatan, perenang tercepat gaya kupu-kupu dapat mencapai tujuan lebih cepat daripada perenang gaya bebas. Nah, untuk peraturan dalam olahraga renang ini, terdapat beberapa peraturan yang diterapkan dalam kejuaraan. Yang pertama, pemain dipersilakan naik ke balok start atau gaya bebas punggung dada. Begitu wasit memberi aba-aba dengan meniupkan peluit panjang, jika yang diperlombakan gaya punggung, peserta masuk ke dalam kolam untuk bersiap-siap dengan menghadap ke dinding. Yang kedua, untuk melompat atau meluncur, peserta harus menunggu aba-aba. Selama belum ada aba-aba untuk memulai, peserta tetap berada dalam posisi start. Instruksi wasit berupa instruksi siap. Kemudian yang ketiga, perlu diketahui posisi start untuk gaya punggung adalah dengan memegang besi di bagian bawah balok start. Sementara kaki perenang ditumpukan pada dinding kolam. Lutut dikondisikan menekuk di antara dua lengan. Untuk renang gaya bebas, dada dan kupu-kupu, posisi start membungkuk ke arah air di atas balok. Pastikan lutut juga ditekuk. Yang pertama, ketika pistol ditembakkan, artinya perenang sudah bisa mulai masuk ke kolam dan mulai berenang. Pastikan posisi perenang berada dalam lintasan masing-masing yang telah ditentukan pada saat undian ataupun ketentuan panitia. Yang ketiga, mengganggu peserta lain dengan cara memotong lintasan ataupun dengan cara yang tidak diperbolehkan akan dicatat sebagai pelanggaran. Keempat, jika terjadi pelanggaran yang membuat peserta kehilangan kesempatan untuk menang, ketua pertandingan dapat memberikan keputusan untuk mempersilakan peserta mengulang di babak berikutnya. Yang kelima, setelah sampai di ujung kolam, peserta kembali ke titik awal dengan melakukan dari dinding. Tidak cukup berbalik dari dasar kolam. Yang keenam, pada saat tertentu, mungkin perenang perlu berdiri di kolam selama peserta tidak berjalan di kolam. Hal tersebut tidak akan membuat peserta terkena diskualifikasi. Yang ketujuh, gaya punggung, gaya dada, gaya kupu-kupu, dan gaya bebas merupakan urutan dalam lomba renang estafet. Yang kedelapan, pada renang estafet, perenang yang akan melanjutkan estafet tidak diperbolehkan untuk melompat atau kaki tidak menyentuh tempat start.
lebih dahulu sebelum perenang sebelumnya menyentuh dinding kolam. Jika dilakukan, maka regu tersebut dapat didiskualifikasi jika perenang tersebut mengulangi lagi posisinya tidak menjadi masalah. Masing-masing peserta renang menyelesaikan perlombaan harus di satu lintasan yang sama. Untuk peralatan olahraga renang dibutuhkan yang pertama pakaian renang, pelampung, kacamata renang, lintasan, pencatat waktu, balok start. Untuk ukuran kolam renang menurut standar FINA adalah sebagai berikut. Panjang kolam renang 50 meter, lebar kolam renang 25 meter. Lebar setiap lintasan kolam renang 2,5 meter. Jumlah lintasan kolam renang 8. Kedalaman minimal kolam renang 1,35 meter sampai 2 meter. Temperatur air kolam renang 25 sampai 28 derajat Celcius. Demikianlah pembahasan tentang renang ini. Semoga bermanfaat kepada sahabat-sahabat pelajar. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.